Jadi dulu waktu SD gue tuh punya sifat ambis yang aneh gitu. Orang-orang biasanya ambis itu kan ke semua orang, dia pengen jadi nomor satu di antara semua orang. Pokoknya dia paling pinter lah gitu di antara yang lain. Tapi gue, sifat ambis gue ini hanya ke beberapa orang. Jadi kayak emang orang-orang yang udah gue tentuin, gue mau lebih di atas mereka. Ya udah cukup sampai situ aja. Gue tuh gak ada keinginan untuk berambisi untuk mengalahkan semua orang. Jadi cuma orang-orang tertentu aja. Ini ada cerita waktu gue ikut lomba Asmaul Husna di pengajian gue nih. Tempat pengajian gue dulu itu yang paling menonjol di perwakilan perempuannya itu gue gitu. Ini gue nggak bohong, nggak ngarang, tapi emang beneran gue tuh yang paling menonjol. Kenapa? Karena emang dari awal gue udah berambisi untuk gue harus pokoknya paling pintar di antara cewek-cewek. Di antara cewek-cewek doang. Di tempat pengajian gue tuh ada laki-laki dan ada yang perwakilan laki-lakinya yang lebih pintar dan lebih pintar dari gue pastinya gitu. Jadi gue udah nggak deh, gue nggak mau berusaha sama di cowok karena emang dari awal nih orang lebih pintar dari gue gitu. Pokoknya kalau dibanding cewek-cewek gue, karena kan dulu pas pengajian pas masih SD tuh paling gak jauh-jauh dari hafalan, terus paling cerita-cerita Nabi. Dan dulu tuh gue sangat-sangat tertarik sama cerita Nabi. Gue punya buku-bukunya, jadi kayak pengetahuan gue tentang hal itu tuh kayak lebih lah dibanding teman-teman cewek gue yang lainnya. Definisi yang gue tuh tiap hari nanyain ke mereka, lo udah jus berapa? Gue sih udah jus segini. Kayak gue tuh pamer mulu tiap hari. Kayak emang gue tuh suka pujian. Dan dulu pas gue ngomong kayak gitu tuh mereka suka muji gue kayak ih cepet banget, keren banget deh lu bisa hafal langsung banyak, kayak langsung besar kepala anaknya. Sampai suatu hari di pengajian gue ada lomba nih, diantaranya ada lomba Asmaul Husna sama cerdas cermat. Kalau cerdas cermat itu gabungan atau grup, tapi kalau Asmaul Husna itu sendiri-sendiri. Nah udah pasti di lomba Asmaul Husna ini gue sangat berambisi untuk menang diantara teman-teman cewek gue. Kenapa teman-teman cewek gue? Baik lagi karena teman cowok gue yang pintar ini nih tidak bisa dikalahkan. Jadi kayak bodo amat lah gitu, gue nggak peduli sama dia, gue pedulinya pokoknya gue harus lebih di antara teman-teman cewek gue. Di hari H gue udah ngafalin, kagak main, gue sampai ngafalin si Asmaul Husna nih kan biar lancar. Gue samper nih temen gue, kalau kalian masih inget cerita gue sama Sisi yang gue kalau main ke rumahnya kaki gue balik-balik sakit. Nah ini tuh udah bayannya. Gue samper lah dia ke rumahnya, terus dia keluar rumah belum rapih, belum pakai baju ngaji, masih pakai baju rumah dan bawa air putih. Gue pikir nih air putih buat gue kan, kagak, diminum sama dia. Terus dia bilang tunggu bentar ya, udah. Terus dia masuk ganti baju, habis itu kita jalan ke tempat pengajian nih, jalan kaki. Terus dia ngomong di situ hafal Asmaul Husnanya. Terus gue bilang udah sih di rumah, tapi nggak tahu nanti pas di sananya ngeblank atau enggak. Bismillah aja gue bilang gitu kan. Terus gue nanya dia gimana lo udah hafal? Gue sih belum terlalu lancar, tapi tadi gue dikasih air doa. Ini pertama kalinya gue tahu ada yang namanya air doa. Terus gue nanya kan, hah maksudnya gimana? Ya jadi tadi air yang gue minum depan lo itu air doa, didoain sama nenek gue. Tadi gue tuh nulis Asmaul Husna di kertas, abis itu diremes sama nenek gue, dimasukin ke dalam air putih, terus didoain, abis itu diambil. Terus di situ temen gue ngejelasin, iya air doa tuh air yang dimasukin kertas Asmaul Husna, terus didoain sama nenek gue, terus kertasnya diambil, abis itu airnya diminum. Jadi yang dia minum depan gue itu adalah air doa. Terus dia juga ngomong kayak, sorry ya gue gak ngasih lu tadi, soalnya kata nenek gue air 1 gelas itu yang udah didoain cuma bisa untuk 1 orang. Terus gue yang kayak, oh ya udah nggak apa-apa juga. Cuma di situ gue ngomong nggak apa-apa, tapi dalam hati gue tuh panik banget karena gue percaya 100% air itu bisa ngebuat temen gue jadi lancar ngomong Asmaul Husnanya dibanding gue gitu. Maksudnya gue nggak punya pegangan apapun kan, kalau dia kayak udah ada doa nih, air doa. Itu sepanjang perjalanan setelah percakapan itu tuh gue berdua diem dan gue tuh fokus sendiri sama otak gue yang kayak gue mengingat 99 Asmaul Husna yang udah gue hafalin di rumah. Jadi sebenarnya tuh gue udah hafal, cuma nggak lancar dan gue tuh nggak mau gitu karena kelancaran kan juga salah satu penilaian ya. Gue nggak mau nih temen gue lebih lancar dibanding gue gitu. Cuma saking percaya gue sama air doa yang temen gue kasih tau itu, gue tuh sempet pengen bikin sendiri. Jadi kayak gue pengen beli aqua di warung, terus gue pengen nulis 99 Asmaul Husna, terus gue pengen ya gue doain aja biar gue bisa lancar gitu. Cuma nggak bisa karena waktunya nggak cukup coy, nulis 99 Asmaul Husna di kertas, terus mana guru gue udah datang juga. Jadi kayak ya udah tuh gue udah pasrah aja tuh, bodo amat deh gue menang atau kagak. Dan ternyata pas dipanggil nama dia duluan nih, temen gue duluan yang dipanggil pertama untuk menyebutkan Asmaul Husna, dan dia berhenti sampai di cuma 50-an doang dia bisa nyebutinnya. Terus di situ gue yang kayak mana nih air doa, katanya bisa sampai lancar. Dan gue dipanggilnya terakhir, jadi semua teman-teman cewek gue duluan, abis itu baru gue, dan nggak ada satupun yang bisa lancar. Jadi emang diantara semua teman-teman cewek gue cuma yang si temen gue yang minum air doa ini doang yang bisa sampai 50-an. Di situ gue yang kayak gue pokoknya harus lebih dari 50, dan alhamdulillah gue sampai 99 guys, gue yang menang di situ. Terus pas kelar lomba temen gue yang minum air doa ini nyamperin gue, terus dia ngomong kayak gini, ih ternyata air doa kagak ngaruh-ngaruhnya ya, kalau emang kagak apal mah kagak apal aja. Udah mana gue minumnya sampai abis tuh air, rasanya aneh. Kenapa aneh? Karena kan itu kan dicampur sama kertas yang isinya tulisan Asmaul Husna yang ditulis pakai pulpen, yang otomatis pulpen itu kan tinta, kalau misalnya kena air kan pasti rasanya agak berubah kan. Jadi kayak dari situ gue tidak percaya dengan yang begitu-begituan, kayak gue percaya dengan kemampuan gue sendiri.